apakah keadilan benar-benar pernah hadir dalam hidup mereka? Jika kita meninjau keadilan dalam pengertian paling dasar, negara yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi bagian dari pengabaian struktural terhadap penderitaan mereka. Ada perkosaan massal, betul nggak ada perkosaan massal? Apa kata siapa itu? Itu nggak pernah ada proofnya. Yang saya tangani sendiri itu ada 15 korban. 15 korban. Pemerkosaan semua. Dan perundungan seksual terhadap kaum perempuan, terutama dari kelompok etnis Tionghoa. peristiwa Mei tahun 1998 merupakan gabungan dari berbagai peristiwa kompleks yang memiliki latar belakang, aktor, dan motivasi yang berbeda-beda. Beragam faktor menjadi penyulut kerusuhan tersebut, mulai dari pemilu tahun 1997 yang dipenuhi kecurangan, krisis ekonomi yang parah, hasil sidang umum MPR RI di tahun 1998, gelombang demonstrasi mahasiswa, penculikan aktivis, hingga puncak konfliknya setelah 4 mahasiswa Trisakti ditembak aparat. Seluruh peristiwa ini terjadi secara beruntun dalam waktu yang sangat dekat. Hal ini mencerminkan kekacauan besar akibat kekecewaan mendalam terhadap rezim Orde Baru. Penjarahan, pencurian, dan perusakan infrastruktur menjadi sarana pelampiasan amarah masyarakat yang telah lama terpendam selama 32 tahun kekuasaan Soeharto. Di tengah kekacauan ini, satu tragedi yang kerap luput dari perhatian publik adalah kekerasan seksual massal terhadap perempuan etnis Tionghoa. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menemukan bahwa kekerasan seksual tersebut terjadi di rumah, di tempat umum, dan di lokasi usaha dengan sebagian besar terjadi di dalam bangunan. Bentuk kekerasan ini bervariasi, termasuk pemerkosaan, penganiayaan disertai pemerkosaan, pelecehan seksual, dan bentuk kekerasan seksual lainnya. Pola kekerasan seksual yang terjadi menunjukkan adanya sistematisasi dan keterorganisasian. Serangan ini diawali dengan penjarahan, diikuti pelecehan, pemerkosaan, dan kekerasan fisik, serta pembakaran tempat tinggal atau usaha. Bahkan korban sering ditinggal dalam kondisi yang terbakar. Kesaksian menyebutkan pelaku tidak hanya menyerang perempuan, tetapi juga menyerang anggota keluarga yang berusaha melindungi mereka. Peristiwa ini terjadi di berbagai wilayah yang menjadi konsentrasi pemukiman dan usaha warga Tionghoa seperti Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, Medan, dan Solo. Refleksi konsep keadilan bagi para korban kekerasan seksual dalam peristiwa Mei 1998, khususnya pada perempuan etnis Tionghoa, menghadirkan pertanyaan mendasar, apakah keadilan benar-benar pernah hadir dalam hidup mereka? Jika kita meninjau keadilan dalam pengertian paling dasar, yakni sebagai pengakuan atas penderitaan, perlindungan terhadap hak, dan pemulihan akibat kerugian, maka kenyataan menunjukkan bahwa para korban ini justru mengalami hal yang sebaliknya, yaitu dilupakan, disangkal, dan dibungkam. Bagi korban, langkah pertama menuju keadilan adalah pengakuan, di mana negara mengakui bahwa mereka telah disakiti dan diakui juga kekerasan itu benar-benar terjadi. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Negara melalui aparatnya menyangkal keberadaan kekerasan seksual tersebut dengan alasan tidak ada bukti. Padahal banyak korban yang tidak dapat melapor karena trauma, stigma, hingga ancaman nyata terhadap keselamatan mereka. Tanpa pengakuan, penderitaan korban menjadi seolah tidak sah dan keadilan pun terhenti bahkan sebelum dimulai. Dalam konsep keadilan transisional yang banyak digunakan dalam konteks pelanggaran HAM berat, keadilan bukan hanya berarti menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban. Sayangnya, bagi para perempuan korban kekerasan Mei 1998, tidak ada satupun pelaku kekerasan seksual yang diadili, apalagi dihukum. Negara tidak memberikan ruang pengadilan atau penyelesaian alternatif yang memperjuangkan suara korban. Bahkan ketika relawan berusaha membantu para korban, mereka ikut diteror. Ini menunjukkan kegagalan negara memenuhi fungsi keadilannya, yaitu melindungi yang lemah dan mengoreksi yang salah.
Korban kekerasan seksual tidak hanya kehilangan hak atas tubuh, tetapi juga hak atas rasa aman, harga diri, dan kedamaian hidup. Maka, keadilan bukan hanya soal kompensasi materi atau pengakuan hukum, tetapi juga pemulihan psikososial. Dalam konteks ini, keadilan harus hadir sebagai proses pendampingan, pemulihan trauma, dan pemulihan kembali rasa percaya terhadap institusi dan juga masyarakat. Namun, pada kenyataannya, banyak korban yang menjalani hidup dalam trauma diam-diam karena negara tidak menyediakan layanan pemulihan jangka panjang. Tanpa pendekatan yang menyentuh luka batin, keadilan akan menjadi kering dan juga hampa. Refleksi paling tragis adalah berbicara tentang kebenaran yang dianggap berbahaya. Korban yang ingin bersuara, relawan yang ingin membantu, bahkan keluarga yang hanya ingin tahu kebenarannya, semua diintimidasi. Dalam situasi ini, keadilan berubah menjadi sesuatu yang diharamkan. Negara yang seharusnya menjamin hak untuk bersuara dan mencari kebenaran, justru menjadi pelaku pembungkaman. Dalam konteks ini, keadilan bukan hanya tidak hadir, tetapi juga ditekan agar tidak muncul. Tragedi kekerasan seksual terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 98 menjadi cermin paling kelam dari kegagalan negara dan masyarakat dalam menjamin keadilan gender. Perempuan-perempuan ini tidak hanya menjadi korban karena jenis kelamin mereka, tetapi juga karena identitas etnis dan status ekonomi yang mereka sandang. Tubuh mereka dijadikan medan pelampiasan amarah, alat balas dendam, dan simbol penghinaan kolektif. Kekerasan yang mereka alami bukanlah tindakan spontan massa, melainkan bentuk penindasan yang terjadi dalam struktur sosial yang serat dengan ketimpangan gender dan rasisme. Dalam hal ini, negara gagal memberikan perlindungan, bahkan menolak untuk mengakui bahwa kekerasan itu benar-benar terjadi. Ini menunjukkan bagaimana hukum dan sistem sosial lebih berpihak pada stabilitas politik daripada keberpihakan terhadap korban. Apa yang terjadi pada perempuan Tionghoa juga memperlihatkan bagaimana identitas gender tidak dapat dipisahkan dari etnis dan kelas. Mereka menjadi korban karena mereka perempuan, mereka Tionghoa, dan mereka dianggap kaya. Ketiganya membentuk titik rawan yang memperbesar resiko kekerasan. Setiap orang berhak atas bodily integrity, yakni hak untuk hidup tanpa ancaman, eksploitasi, atau kekerasan terhadap tubuhnya. Namun dalam konteks Mei 98, hak ini dilanggar secara sistemik. Tidak hanya fisik mereka yang dihancurkan, tetapi juga martabat dan keberadaan mereka sebagai manusia. Negara yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi bagian dari pengabaian struktural terhadap penderitaan mereka. Refleksi dari peristiwa ini membawa kita pada satu kesimpulan, bahwa keadilan gender di Indonesia masih menjadi utopia, khususnya ketika berhadapan dengan kasus kekerasan sistemik terhadap perempuan minoritas. Negara dan masyarakat sama-sama terjebak dalam ketakutan, stigma, dan kenyamanan semu atas kediaman kolektif. Padahal keadilan tidak bisa dibangun di atas pengabaian. Untuk benar-benar mewujudkan keadilan gender, kita membutuhkan reformasi secara menyeluruh, baik hukum, sosial, maupun budaya yang berpihak pada korban, menjamin perlindungan dan kerentanan berlapis, dan membuka ruang rekonsiliasi yang melibatkan pengakuan dan permintaan maaf negara. Hanya dengan begitu, luka sejarah dapat dijahit perlahan dan keadilan mulai bisa dihidupkan kembali, bukan sebagai wacana tetapi sebagai realitas hidup perempuan di Indonesia. Keadilan sejati adalah ketika negara mengakui secara resmi bahwa kekerasan seksual benar terjadi adanya. Pelaku diidentifikasi dan diadili bahkan jika butuh pengadilan HAM atau mekanisme kebenaran dan rekonsiliasi. Korban mendapatkan ruang aman untuk bersuara tanpa takut diintimidasi. Negara menyediakan dukungan psikologis dan sosial serta memastikan bahwa generasi berikutnya tidak lagi mengalami hal yang sama. Masyarakat juga turut merefleksikan perannya dengan tidak ikut membungkam, tetapi justru ikut menyembuhkan korbannya.